Untuk kedua kalinya, papanya Roy diganggu oleh wanita yang tergila-gila sama dia. Wanita yang melakukan berbagai cara untuk menghancurkan rumah tangga saya. Kali ini dia menggunakan ilmu hitam yang nyaris suami saya menjadi gila. Roy sendiri sempat tidak mampu mengatasinya. Awalnya wanita yang bernama Risa ini menemui suami saya cuman berurusan tender. Beberapa kali proposal tender yang diajukan ke suami saya ditolak. Dan malam itu badanku kok gatel banget sih Hah? Belatung? Kok bisa ada belatung? Aduh. Kepalaku sakit banget lagi. Ma? Hah? Belatungnya banyak banget. Ma? Mama? Aduh, Mama kemana sih? Aduh. Kepalaku berat banget. Ma? Mama? Ma, aduh. Aduh. Ini kok punggung berat banget. Jangan-jangan ada yang ngerjain aku. Kayak ngirim sesuatu. Ma? Mama? Pa? Kenapa, Papa? Hah? Kenapa, Pa? Ini, Ma. Siapa kamu? Makhluk apa kamu? Apa sih, Pa? Ini Mama kok. Kamu bukan istriku. Istriku perutnya nggak buncit. Rambutnya juga nggak sepanjang ini dan mukanya nggak mengerikan kayak kamu. Pa? Siapa kamu? Sadar, Pa. Ini Mama, Pa. Lihat baik-baik, Pa. Nggak. Kamu bukan istriku. Aduh. Pa? Ah. Pa? Papa kenapa toh? Ya, astaga. Papa. Kepalaku kayak disilat-silat. Aku gak tahan. Papa kekiriman sesuatu kayaknya. Roy. Kepalaku. Roy, bangun. Roy, bangun, Roy, cepet. Roy. Ada apa sih, Ma? Roy, Papa kamu, Roy. Emangnya Papa kenapa, Ma? Roy, Hantu. tolongin Papa. Papa ngeliat Mama kayak ngeliat hantu, Roy. Papa kayak kena guna-guna. Roy. Hasan, aku akan menghancurkan hidup kamu. Aku akan membuat keluargamu jadi berantakan dan perempuan jin bunting itu akan melakukannya. Udah kuat sakitnya. Gimana, Roy? Ada yang ngerjain Papa. Siapa, Roy? Kamu kenal orangnya? Siapa yang ngerjain Papa? Roy gak kenal, Ma. Roy gak lihat terlalu jelas. Perempuan atau laki-laki? Terus ciri-ciri wajahnya kamu bisa ngenalin gak, Roy? Roy akan coba, Ma. Kamu sudah menolak proposal perumahan real estate-ku. Kamu tidak ingat, kamu adalah sahabat aku waktu kuliah. Kamu membuat aku jatuh cinta, kemudian kamu menyakiti aku. Ilmu santet Ki Marjan akan aku praktekkan dan kamu adalah korban pertamaku.
Gimana? Dia perempuan, Ma. Roy udah mulai ngenalin wajahnya. Sekarang cepat tolongi papa kamu dulu. Siapa yang menyerangku dengan cara seperti ini? Pengecut kalian! Siapapun yang mengganggu dan menghancurkan keluargaku, pergi kalian dari rumah ini! Pergi! Roy, gimana ini, Pak? Pergi kamu, pergi. Loh, Pa. Pergi. Ini Roy, Pergi, sama Mama, Pak. pergi. Kamu bukan istriku. Kamu makhluk halus. Kamu makhluk halus yang mau menghancurkan keluargaku. Pergi kamu, pergi. Pak, ini Mama, Pak. Enggak, kamu makhluk halus. Roy, gimana ini, Roy? Roy. Roy. Kamu bisa bantu Papa gak, Roy? Cepet, Roy. Itu Papa kayak kecekik, Roy. Papa, lihat Mama jadi makhluk halus. Makhluk halus yang perutnya buncit. Rambutnya panjang. Itu mengganggu Papa. Dia makhluk halus kiriman. Roy. Roy, ambil air doa sama Hio dulu. Cepet-cepet, Roy. Papa. Kek. Roy minta Hio-nya sama air doa ya, Kek. Ambil. Ya, Kek. Roy, emangnya kenapa Roy? Papa kena santet. Dia diguna orang. Andi, bawa aku ke sana. Oh, iya, Kek. Papanya Roy diguna-guna. Kalau melihat saya seperti makhluk halus berperut besar, seperti orang hamil. Rambutnya panjang dan wajahnya sangat angker. Roy menerawang dengan mata batinnya dan melihat sangat jelas wajah wanita itu. Wanita yang mengirim makhluk halus dan guna-guna. Tapi Roy tidak tahu itu siapa. Tuhan penguasa langit dan bumi, hancurkanlah kekuatan jahat ini. Jangan bercampur anak kecil. Kamu udah ngerjain Papa. Roy, harus tolong Papa. Tidak akan pergi dari tubuh papa kamu. Pergi kamu. Akan terusir kamu. Pergi. Jangan sombong kamu anak kecil. Rasakan ini. Papa. Maafin Roy, Papa. Kenapa boneka itu panas dan berasap ya? Boneka untuk mencelakai laki-laki sombong itu hilang. Aku harus segera telepon Ki Marjan. Ini ada apa? Papa udah sadar. Ma. Papa tadi kekiriman makhluk jahat. Maksudnya Papa ada yang guna-guna. Tapi kepala Papa sekarang udah entengan. Ma, sebenarnya Papa itu kesurupan apa sih? Udahlah, gak usah dibahas sekarang. Papa juga masih capek. Udah kalian tidur lagi.
Ya, Roy juga. Ya, Diantar Mah. kakek ke kamarnya. Tapi bentar mah, Roy mau kembaliin kionya sama air doanya. Papa juga istirahat ya. Iya. Malam itu Roy berhasil mengusir makhluk halus itu dan papanya menjadi tenang. Keesokan harinya saya dibuat sangat kaget. Suami saya tiba-tiba sifatnya berubah sangat kasar. Saya nggak tahu apa jin jahat kiriman itu masih di raga suami saya. Pagi itu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia marah-marah. Aduh. Pak, kenapa Pak? Sakit kepala lagi, Pak? Kenapa kepalaku sakit lagi? Ini siapa yang buat? Mama. Kamu. Nasi goreng apa ini? Rasanya itu kayak sampah. Apa kamu bisanya? Hah? Bikin nasi goreng aja nggak becus. Mau muntah tau nggak? Pak, ini nasi goreng kesukaan Papa. Kesukaan dari mana? Makanan nggak enak kamu bilang kesukaanku. Malas aku makan. Papa. Ada apa dengan si Hasan? Oh, Papa. Apa lagi sih? Aku mesti meeting ke kantor. Aku harus buru-buru pergi. Pak, sabar. Papa ini kenapa sih cara ngomongnya berubah loh? Berubah apanya? Hah? Aku tanya sama kamu, apa yang berubah? Papa itu nggak pernah kasar sama istri sama anak-anak. Pak, sadar, Pak. Jangan sembarangan ngomong kamu. Perempuan aneh. Papa mending jangan ke kantor dulu, Mama mohon. Pasti ini ada yang nggak beres sama diri Papa. Papa itu pasti ada yang guna-guna. Roy bilang ada perempuan yang guna-guna Papa, kasih tahu Mama siapa orangnya. Mama tahu Papa pasti kenal. Jelasin ke Mama. Otak kamu itu yang udah nggak beres. Papa. Perempuan banyak ngomong. Ini penggantinya. Ambil dan bukalah. Kamu usapkan saja, maka dia akan berubah menjadi sosok genderuwo. Kamu jangan takut. Dialah yang akan kukirim untuk menghabisinya. Ji, aku nggak mau dia meninggal. Aku cuma mau menghancurkan keluarganya aja. Seperti dia menghancurkan hati aku demi memilih wanita lain. Ada lagi? Dia juga sempat menolak proposal aku untuk tender proyek perumahan real estate. Proyek itu pasti akan kamu dapatkan. Syukur kalau gitu. Kalau aku sampai berhasil menang tendernya, aku akan bagi Ki Margian sebagian hasilnya. Ya, ini sekedar kamu tahu. Laki-laki itu akan menderita setelah keluarganya hancur. Dia akan lumpuh, tersiksa oleh penyakitnya, dan akhirnya meninggal dunia. Apa yang kamu lihat, Roy? Ada perempuan, dia pakai boneka yang berubah menjadi genderuwo untuk serang Papa. Dan gurunya sakti banget, Mah. Papa dalam bahaya, Mah. Perempuan itu siapa, Roy? ayo Roy, ngomong aja. Kamu harus sampaikan ke Mama, ya. Roy, kasih tahu Mama. Mama malah marah kalau kamu nggak kasih tahu Mama. Tapi Roy gak mau Papa sama Mama jadi berantem. Enggak, Roy. Mama janji Mama nggak marah. Mah, sebenarnya perempuan itu
pacar lamanya papa. Perempuan itu sakit hati sama papa karena papa gak nikah sama dia, malah nikah sama mama. Terus perempuan itu mau apa, Roy? Apa yang akan dia lakukan, Roy? Wanita itu dendam, bukan cuma karena soal itu mah, tapi waktu itu wanita itu menginginkan papa menerima proposalnya, proposal tender. Tapi papa waktu itu malah menolaknya mah. Mah, siang ini perempuan itu akan menemui papa di kantor mah. Saya sakit hati dan marah sekali setelah mendengar dari Roy. Roy bilang perempuan itu mau ke kantor suamiku. Hatiku panas sekali. Aku nggak mau perempuan itu merebut suamiku dengan cara gaib. Siang itu emosi saya sangat tidak terkontrol. Apalagi saya tahu dia main guna-guna untuk mencelakai suami saya dan menghancurkan perkawinan saya dan suami saya. Kamu dengar baik-baik. Saya paling anti dengan keterlambatan. Kirim barangnya hari ini sekarang juga. Ngerti? Mau ngapain kamu sini? Mampir aja, Pak. Udah lama nggak mampir ke kantor Papa. Boh! Kamu kesini pasti ada sesuatu kan? Papa tuh kena guna-guna, Pak. Papa harus lawan, Pak. Dan aku mau ketemu perempuan yang ngirim guna-guna itu ke Papa. Ngomong kosong. Gak ada satu orang pun yang kirim guna-guna ke Papa. Apalagi datang ke kantor Papa hari ini. Siapa yang bilang? Roy. Roy itu cuma anak kecil. Dia manusia biasa, bukan malaikat, bukan Tuhan. Jadi apa yang dia katakan itu dia selamanya benar. Pak, Roy nggak pernah salah, Pak. Aku nggak mau dengar satu patah kata pun lagi keluar dari mulut kamu. Sekarang juga kamu tinggalkan kantor saya. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Mama nggak akan pergi sebelum ketemu perempuan itu. Sekarang juga kamu pergi dari kantorku. Pergi! Makasih ya. Selamat siang. Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertemu dengan Pak Hasan. Ibu sudah janjian? Saya sudah buat janji, siang ini saya disuruh datang. Kalau boleh tahu Ibu dari mana ya? Pak Hasan udah tahu kok. Oke, sebentar ya Bu. Pak, Papa tega banget sih. Kasar banget bicaranya. Aku ini istri kamu, Pak. Jangan ngaku-ngaku kamu itu istri saya. Istri saya itu cantik. Mukanya itu nggak kayak kamu. Pak, lihat baik-baik, Papa. Ya ampun, pahlawan kekuatan jahat itu. Ini aku istri kamu, Pak. Kamu itu iblis! Iblis! Bukan, Pak. Pergi kamu iblis! Bentar kok. Apa emangnya, Roy? Sekarang juga kamu tinggalkan ruangan saya. Atau kalau enggak, saya akan tabrak kamu. Pak, maaf. Ini tamunya Bu Risa. Siang Pak Hasan. Kamu masih ingat sama aku kan? Ya dong. Mana mungkin aku lupa dengan mantan yang pernah gagal aku nikahi. Oh, kamu. Perempuan yang guna-gunain suami saya. Kamu ini siapa? Saya istrinya Hasan. Dan dia ayah dari 2 anak yang saya lahirkan. Ngerti kamu? Kenapa, Roy? Mama sama Papa nggak apa-apa kan? Perempuan yang guna-gunain papa ada di kantor papa. Mama lagi bertengkar sama perempuan itu. Terus kita harus gimana, Roy? Kok kita telepon kantor? Buat apa? Kita harus kasih tahu papa kalau perempuan itu bahaya. Yaudah, yuk. Yaudah ya kok. Kenapa kalian panik begini, ha? Papa udah bahaya, Kek. Perempuan itu ada di kantor papa. Wanita siapa? Perempuan yang selama ini guna-gunain papa. Ayo mau telepon papa dulu, Kek. Di tengah keributan saya dan suami saya, juga perempuan itu tiba-tiba telepon berdering. Tolong jangan kirim guna-guna atau makhluk jahat atau apapun lah ilmu hitam yang kamu kirimkan ke suami saya itu. Kamu punya bukti apa kalau saya ini guna-guna suami kamu? Harusnya tuh saya yang nikah sama suami kamu, bukan kamu.
Terus saya harus gimana nih, Pak? Keluar dari ruangan saya. Iya, Pak. Kamu tuh harusnya sadar. Kalau Hasan tuh bukan jodoh kamu. Dia suami saya, sudah menikah dengan saya. Jadi kamu jangan kirim-kirim ilmu hitam ke suami saya. Perempuan ini tahu aku main guna-guna. Aku harus bersikukuh bahwa aku nggak tahu menahu soal guna-guna. Kalian berdua diam. Jangan ada yang berani-berani bicara. Halo. Halo, Pak. Lebih baik Papa aja deket-deket sama perempuan itu. Perempuan itu jahat, Pak. Dia yang selama ini guna-gunain Papa. Yang masukin jin ke badan Papa. Ngomong apa kamu? Dia ini tamu Papa. Teman bisnis Papa. Pak, dia itu masa lalu Papa. Papa kan pernah pacaran sama dia. Habis itu Papa ninggalin dia dan nikah sama Mama. Dia datang untuk balas dendam, Pak. Dia datang ke sini untuk bicarain tender pembangunan proyek perumahan. Enggak, Pak. Roy serius, Pak. Dengerin Roy, Pak. Roy lihat sendiri pakai mata batin Roy. Jangan ikut campur kamu. Berisik! Ki Marjan berhasil memasukkan jin ke badannya dan merusak pikirannya. Halo, halo. Halo, Pak. Silakan kamu tinggalkan ruangan saya. Saya ada perlu sama dia. Ada bisnis yang perlu dibicarakan. Papa harusnya usir dia. Perempuan yang udah kirim guna-guna ke Papa, bukan usir Mama. Jangan seenak aja ya kamu ngomong. Saya nggak pernah tahu tentang masalah guna-guna tuh. Bohong kamu. Hah, kamu mau fitnah saya? Bisa saya tuntut kamu. Kamu udah ganggu waktu saya juga dari tadi. Pikiran suamiku benar-benar udah dirusak oleh jin jahat kiriman perempuan ini. Aku harus ngalah dulu dan kasih tahu Roy. Tinggalkan ruangan saya! Pergi kamu! Pergi! Apa nggak usah usir? Mama pergi sendiri. Pergi! Hai Mas, gimana mengenai proposal yang aku kasih ke kamu? Oh ya, ngomong-ngomong nggak apa-apa kan aku panggil kamu Mas? Biar lebih akrab aja, kayak dulu waktu kamu janji mau nikahin aku. Dari sorot mata dan ekspresi wajahnya, Hasan terkena pengaruh guna-guna Ki Marjan. Kenapa kamu? Kepala kamu pusing? Kepalaku sakit banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin cuma karena aku emosi tadi. Oh ya, masalah tender itu gimana? Bisa aku yang dapetin kan? Ya soal Ya. itu kan apa revisi kontrak. Iya, kamu terima kan? Aku nggak mau melakukan kesalahan bodoh kedua kalinya. Papa gak percaya. Padahal Mama juga ikut dalam bahaya. Terus apa yang harus kita lakukan, Roy? Roy, papamu ngomong apa, Roy? Papa gak peduli, kek. Dia berubah jadi galak, kek. Terus mamamu? Roy belum sempat ngomong sama Mama. Tapi Papa udah tutup teleponnya. Terus kita harus gimana, Roy? Kita tunggu mamamu pulang, ya. Gak bisa, kek. Kita susul ke kantor Papa aja yuk. Roy, Andi, kamu percaya pada Tuhan kan? Percaya banget sih, kek. Tapi Iya, makanya berdoa, ya. Saat itu saya benar-benar sakit hati sama suami saya. Saya diusir dari kantor suami saya karena wanita masa lalu suami saya itu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran wanita jahat itu. Bukan hanya suami saya yang dikerjain secara gaib. Saya dan anak-anak juga papi dikerjain juga. Roy,
Kenapa ini, Roy? Perempuan itu pasti ingin ngerjain kita semua, keluarga ini. Jangan coba-coba memasuki tubuh saya. Jangan. Kakek. Tapi kenapa? Kita samperin yuk. Yuk. Aku akan masuk ke tubuhmu, Pak Tua. Awas, jangan coba-coba memasuki raga saya. Kamu jangan pernah menghalangi aku masuk ke tubuhmu. Kek. Kenapa, Pi? Ya Tuhan. Ya ampun. Kakek. Kakek, wah dirasuki. Mak, kakek bisa bisik, Mak. Kenapa itu? Roy. Siapa? Roy. Kakek kerasukan. Aku adalah Raja Iblis. Apa maunya Tis? Kita harus gimana ini, Roy? Roy gak tahu, mah. Aku akan membawa anak indigo itu. Mah, Roy takut, mah. Tutup pintunya kok. Kunci. Kunci kok. Ayah. Kira-kira kakek bisa nerobos pintu ini nggak ya? Kayaknya bisa deh. Aduh. Yang bener. Iya mah bisa, hantu itu terlalu kuat. Terus kenapa kita malah lari kamar sih? Udah, tenang. Roy, kamu kok mendadak pucat? Ya ampun, badan kamu panas banget. Kamu demam mendadak, Roy. Buka pintunya. Kamu tenang saja. Saya sudah mengirim iblis kakek tanduk satu ke rumahnya untuk menteror istri dan anaknya. Sekaligus membawa anak indigo itu. Untuk apa, Ki? Anak indigo seperti itu harus dimusnahkan. Kekuatan batinnya harus dihancurkan. Maksudnya anak itu akan mati? Hidupnya yang mati, bukan mati sebenarnya. Cuman kekuatan batinnya yang disedot. Sehingga dia menjadi anak yang polos, tidak memiliki kekuatan daya ingat yang kuat, dan menjadi anak yang bodoh. Saya hanya menginginkan bapaknya yang hancur lalu mati, bukan anak-anaknya. Itu sudah satu paket. Saya cuma mau Hasan menceraikan istrinya, lalu saya menang tender dan Hasan kembali kepada saya. Cuma tinggal satu langkah lagi, kamu pasti mendapatkannya. Oh iya, media boneka itu jangan sampai kamu lupakan. Oh tenang, Ki. Boneka ini selalu saya bawa kemana-mana. Ya, kamu harus merawat dan memandikannya. Dan ingat, jangan lupa setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus melakukan ritual penyembahan kepadanya. Iya. Untuk masalah yang itu, saya masih belum lupa kok, Ki. Bagus. Aku mau anak indigo. Kemana mereka? Kemana mereka? Roy, kok stop dulu. Aduh, mama capek banget. Ya udah, kita jalan dulu aja. Kakek kasihan mah, Roy. Pokoknya kita harus bisa kabur itu dari kakek. Bisa kan?
Mau pergi kemana kamu? Hah? Mau apa kamu? Hah? Penguasa alam semesta, Tuhan penguasa langit dan bumi, izinkanlah Roy untuk usir hantu kakek bertanduk ini. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, hancurlah kekuatan energi negatif ini. Hancurkanlah! Kek, bangun kek. Kek, kakek, bangun kek. Kok kayak abis nabrak? Apaan tuh ya? Di mana aku? Kursi dorongku mana? Berhenti, Pak. Pak, cepet, Pak. Kakek, Pak. Tolongin Papi. Kakek, Pak, cepet, Pak. Cepetan, Pak. Tolongin Papi. Ayo, Pak. Ayo. Oke. Ada apa yang terjadi sama saya ini? Papi tadi kerasukan. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok, Pi. Badan Papi sakit semua. Aduh. Pak, mandi Gi. Bau banget loh, Pak. Apa? Bau? Enggak. Bau badanku juga biasanya kayak gini. Enggak, Pak. Papa tuh biasa wangi kok. Ya udah, kalau gitu aku mandi sekarang. Roy, takut ada sesuatu. Maksudnya? Mungkin tadi itu bukan Papa. Enggak, itu kan beneran Papa. Sebenarnya apa yang terjadi? Bingung saya. Kayaknya itu bukan Papa deh. Soalnya baunya kayak apa ya? Baunya... Mama antar kakek dulu ke kamar ya. Kakek butuh istirahat. Kok Roy mau ke kamar mandi dulu kok. Buat apa? Roy curiga itu bukan Papa. Roy mau selidiki. Itu Papa, Roy. Udah kok diem aja di sini. Dasar aneh. Itu suara apa ya? Kok suaranya aneh? Semakin kesini, aku semakin mencium bau busuk yang sangat menyengat. Aku di mana ini? Aduh, kepala aku makin sakit. Mas Hasan. Risa. Kamu kenapa?
Aku nggak tahu, aku bingung. Mobil kamu kemana? Aku ngerasa ini ada yang ngerjain aku. Ngerjain apa? Semacam kayak hal gaib. Siapa yang ngerjain kamu? Aku juga nggak tahu. Kamu gak usah ngaco deh. Ayo, kita pulang ya. Hah? Pulang kemana? Aku antar kamu pulang ke rumahku yuk. Terus mobilku? Udah, mobil kamu nanti kita cari ya. Bener ya? Yuk. Nyarinya sama kamu. Yuk. Ya. Mobil kamu aman sama aku. Kamu gak usah takut. Ayo ikut aku yuk. Aku kenal banget sama suara ini. Suara genderuwo. Gak salah lagi. Papa yang di rumah ini jelmaan genderuwo. Gawat. Roy harus kasih tau Mama tentang ini. Apa yang terjadi sama aku? Enggak. Tadi Papi sempat kerasukan. Tapi udahlah Papi istirahat dulu aja. Besok baru kita cerita ya, Pi. Ma, kita dalam bahaya. Maksudnya? Papa di kamar mandi itu bukan Papa yang asli. Bukan yang asli. Ada kumpul di sini. Papa belum mandi ya? Aneh banget pertanyaan Mama. Ya udahlah. Bau, Pa, masih bau. Bau dari mana? Hidung kamu tuh yang bermasalah. Kamu ngeliatin aku, kamu kok ngeliatin Papa kayak begitu? Ada yang salah? Kamu itu bukan papaku yang asli. Kamu genderuwo. Kamu bilang apa barusan? Kamu genderuwo, bukan papaku. Kurang ajar! Jangan macam-macam kamu ya! Hah? Udah berani sama Papa! Kamu mau nampar anak kamu sendiri? Hah? Ini anak udah kurang ajar bilang aku genderuwo. Terus masih kamu mau diamkan? Suatu hari nanti ini anak juga bisa kurang ajar tahu gak sama kamu? Mungkin Roy benar. Lani, ini lagi-lagi mungkin bukan suamimu yang asli. Hasan gak akan pernah kasar sama anaknya. Apalagi sampai nampar anaknya. Kamu bukan Hasan. Nah, Roy. Papa minta maaf ya. Tadi itu Papa cuma kebawa emosi ya. Banyak masalah tadi di kantor. Kamu itu genderuwo, bukan papa aku yang asli. Keterlaluan! Kamu bisa gak mendidik anak? Kamu ngapain anak aku? Dia juga anakku. Aku berhak ngajarin dia. Mikir kamu. Lari, Roy. Mau kemana kamu, Roy? Kejar dia, Lani, kejar. Seumur hidup saya, selama Roy punya indera keenam, saya belum pernah melihat Gondoruo yang mirip wajah dengan suami saya. Ternyata Gondoruo yang menyamar itu mengejar Roy dan ingin membawanya. Saya cemas dan takut waktu Roy dikejar-kejar Gondoruo. Pergi
kemana lagi kamu? Kamu gak akan bisa kemana-mana. Saya akan bawa. Udah nggak apa-apa kan, Ray? Udah aman kok, Ma. Sebentar lagi juga ngilang. Jahat banget perempuan itu. Mas Hasan, sekarang kamu sarapan dulu ya. Setelah kamu sarapan, nanti kita ke KUA. KUA? Maksudnya mau nikah? Sama siapa? Kan aku udah punya istri sama anak. Ya sama aku. Kamu ingat gak? Kalau dulu kamu pernah janji sama aku mau menikahi aku. Mana janji kamu? Ya, itu kan udah lewat. Gak bisa. Harusnya yang menangin hati kamu itu aku. Yang menjadi istri kamu yang pantas itu aku. Kamu tahu ya, sampai saat ini saya belum menikah, Hasan. Tenang dulu, Risa, tenang. Itu namanya kita nggak berjodoh. Oh, jadi kamu masih mau macam-macam sama aku. Ingat ya, nyawa kamu itu aku yang ngendaliin. Sakit. Berhenti, Risa, berhenti! Kamu masih mau? Jawab. Risa, itu semua cuma masa lalu yang sudah seharusnya kita kubur. Aku mohon Risa, kamu harus bisa menerima semua ini. Oh, jadi kamu nggak mau? Sakit. Yo, sekarang kamu mau kan nikah dengan aku? Aku mau. Bagus Mas Hasan. Sekarang kamu sarapan dulu ya. Ayo diminum sayang. Koko berangkat sekolah dulu aja ya. Mama sama Roy mau ke kantor polisi. Iya, Mah. Kamu jangan bolos loh. Kamu sekalian minta izin sama wali kelasnya Roy. Bilang kalau Roy nggak bisa sekolah hari ini. Tapi alasannya apa, Mah? Bilang aja ada urusan keluarga. Iya, Mah. Mah, kita naik apa dong? Naik angkot atau naik bajai aja kali ya, Roy ya? Yaudah yuk, Mah. Kita harus ke kantor polisi sekarang, Mah. Apa? Genderuwo itu masih bisa kalah sama anaknya? Iya, Riz. Kalau gitu aku harus nikah sama Mas Hasan sekarang juga. Genderuwo itu nggak berhasil mendapatkan anak itu. Jin dan setan yang saya kirim juga nggak berhasil. Saya sudah nyaman sama Hasan karena dia sudah sama saya. Ya, kalau gitu saya minta tolong kamu ya. Mau minta tolong sama saya? Iyalah, Riz. Saya selama ini kan sudah bantu kamu. Nah, sekarang kamu tolong bantu saya, ya. Kamu habisi anak indigo itu. Membunuh? Maksudnya, Ki? Iya. Saya nggak berani ngelakuin itu. Tapi kamu harus berani melakukannya. Oke, kalau saya suruh orang lain buat ngebunuhnya bisa kan? Nggak bisa, Riz, nggak bisa. Harus kamu sendiri yang melakukannya. Ya udah, saya tunggu kabar kematiannya sampai sore ini, ya. Aduh, gimana nih? Saya nggak bisa ngelakuinnya. Mas Hasan? Mas Hasan? Kamu ngagetin aja. Mana makananku? Bunga melati putih, merah, atau bunga sedap malam? Bukan!
Aku mau tumbal darimu. Aku ini majikan kamu. Bukan lagi. Karena aku sudah kalah dengan anak pilihan Tuhan itu. Yang aku mau memenjarakanmu sampai akhirat nanti. Aku harus bisa menjauh dari perempuan iblis itu. Kakiku. Mau lari kemana kamu? Kaki kananku gak bisa digerakin. Kamu nggak akan bisa lari. Kalau kamu lari, hidup kamu akan menderita, Hasan. Ampun, Risa, ampun. Aku mohon, jangan lakuin ini ke aku. Aku mau menikah sekarang. Kenapa buru-buru banget? Ya, aku mau sekarang. Ayo sekarang kita ke KUA. Terus istriku gimana? Kamu bisa ceraikan istri kamu setelah kamu nikahin aku. Ampun, Risa, aku gak kuat. Sakit, Risa, ampun. Jangan bergerak. Pak polisi, tangkap aja dia, Pak. Dia bisa membunuh papa saya. Lepasin. Lepasin. Diam. Bapak-bapak, polisi, terima kasih banyak. Ayo, bawa dia. Ayo. Ayo jalan. Pak, baik-baik aja kan? Ya. Roy, maafin Papa ya. Gak apa-apa, Pak. Itu kan di luar kesadaran Papa. Yang penting Papa gak apa-apa. Bapak sayang banget sama kalian semua. Guru spiritual Lisa mendapat hukuman dari Tuhan, mati dicekik Gondoruo peliharaan sendiri. Mas Hasan suami saya kembali hidup normal. Ini rahasia hidup manusia, tidak pernah bisa diduga dan penuh kejutan. Dan semua itu hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengaturnya. Banyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari makhluk gaib yang menyesatkan. Amin.